Halo, Tabipun, saya Rati Puspasari Nuril Hakim dari Partai Gerindra. Oke, lanjut Mbak. Kalau pengalaman saya sih, saya juga baru ya Mbak ya, mencoba untuk menelusuri dunia perpolitikan yang memang notabene mungkin dapat dilihat dari background keluarga saya, yaitu ayah saya memang orang politik. Lalu saya banyak belajar dari papa saya dan melihat perkembangan dari 2015 sampai 2022 sepertinya makin lama makin banyak ya gitu. Wanita-wanita, apalagi memang gender wanita dan pria ini udah dibilang sama ya untuk masuk ke ranah politik ya. Jadi ya bismillah aja mencoba untuk berpartisipasi masuk ke dalam dunia politik gitu. Diawali langsung dari Partai Gerindra. Yang mengikuti Partai Gerindra. Oke, itu sejak tahun berapa itu Mbak? Baru tahun 2002. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kan artinya Iya. karena papahnya sudah pernah aktif atau sedang aktif ya. Jadi memang itu yang menginspirasi ya. Menginspirasikan, ingin mengikuti Ada jejak. background lah Ya, seperti itu. Jejak. betul. Oke Betul. Mbak Lesti nih, Mbak Rati Kalau gimana? aku sendiri sih ya untuk menarik para mudi biar tertarik politik. Menurut saya kan memang sekarang zamannya teknologi. Jadi Ya. memang itu salah satunya yang harus kita ikutkan zaman ya. Jangankan muda-mudi anak saya aja. Senangnya udah gadget, Iya, benar. YouTube, Iya. TikTok, ya seperti itulah ya Mbak ya. Jadi ya benar kata Mbak Lesti ya, memang kita harus mengikuti cyber teknologi, medsos, apapun itu yang berbau teknologi gitu ya. Dan di situ juga, selain itu juga saya mendekatkan diri ke mereka dalam organisasi, atau kalau zaman sekarang ini lagi suka apa Mobile Legend. Oh iya, jadi benar, buat benar, aja benar. acara Iya, itu, kegiatan-kegiatan itu biar mereka aktif. Di selang-selang itu ya kita ikutkan lagi gitu, kita kasih edukasi lagi seperti yang Mbak Lesti bilang gitu loh, biar mereka sedikit-sedikit menarik bahwa politik itu tidak hanya untuk orang tua. Betul banget. Justru itu. generasi muda ini yang harus meneruskan gitu. Ya, mengambil artinya kebijakan. dari generasi Iya. berarti ya. Iya, kalau Mbak Lesti Boleh. Udah tanggung sekali ya. Iya. kalau aku secara aku memang di Partai Gerindra dan memang punya kewajiban untuk, bukan kewajiban ya, menginginkan meramaikan di dalam member-member partai ini ya. Saya dari teman-teman terdekat dan keluarga ya, ayo ikut yuk gitu, ayo kita urus partai sama-sama dan mengembangkan partai Gerindra terutama di Provinsi Lampung ya kan. Lalu ya ajak aja sih kalau saya sih gitu. Dan mereka menarik gitu. Jadi pengurus juga, dalam pengurusan itu kita bikin acara-acara yang melibatkan mereka untuk berproduktif dan aktif. Apa aja nih kira-kira schedule supaya nggak diem aja cuma pengurus doang atau apa gitu. Harus ikut seran Di cyber teknologi Di itu cyber ya, itu contohnya ya, itu ya gamer ya lebih. Iya, Kalau benar. di Gerindra sini tidak, itu sering bikin acara-acara itu sih, kebetulan juga mereka banyak tertariknya gitu loh. Ada beberapa kali bikin kompetisi yang lama-lama membernya makin banyak. Kalau seperti itu sih kalau menurut saya. Kalau Ternyata sebenarnya itu gimana itu Mbak menjawab tantangan apa ya? Sebenarnya bukan cuma tantangan, tapi stereotype label dari masyarakat itu. Karena mungkin kalau yang muda belum banyak berprestasi, pasti seperti itu ya kan ya. Kalau dari saya sendiri, saya tunjukkan saja sih prestasi dan apa saja kedepannya program-program saya ke depan, bila nanti karena saya masih bacalek ya kan ya, saya membuat program-program dari anak muda, petani di tempat dapil-dapil saya terpilih. Saya bikin program yang memang mereka mendengarkan aspirasi mereka dan kebutuhan mereka. Insya Allah saya akan menjalankan itu sih sesuai dengan amanah. Kita kan itu jadi apa ya? Jadi kemudian jadi motivasi tersendiri pastinya buat kita yang dipandang sebelah mata, para politisi muda ini dipandang sebelah mata, apa yang kamu bisa gitu kan. Kira-kira menjawab tantangannya apa dan cara menjawabnya itu seperti apa?
Tantangannya pasti banyak ya Mbak ya. Tapi untuk menjawabnya dan melakukannya itu kembali lagi tadi seperti yang saya bicarakan, saya tunjukkan saja membuat program-program yang memang dari program itu pun pasti ada yang senang, ada yang tidak, tapi tetap aja kita jalan on the track sesuai dengan niat yang tulus. Lambat laun waktu akan menjawab ya kan, apakah benar program saya bisa diterima atau tidak, itu sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Oke. Gitu aja sih. Kalau saya ya. Ya, memang media sosial itu sangat penting banget. Untuk Mbak Rati gimana? Kebetulan masih saya gunakan sendiri dan saya masih pilih-pilih. Untuk Bacalek ini sedikit demi sedikit kegiatan dari yang kemarin diberikan oleh Lada Damar, sedikit-sedikit biar mereka mengenal bahwa saya udah mulai terjun ke politik. Dan itu alhamdulillah juga sih Mbak. Jadi sebenarnya media ada dampaknya, jadi pasti dampaknya ada mereka dampaknya. tahu Betul, gitu betul. loh. Gitu. Oh oke, di mana? Pasti kan nanyakan itu dapil mana, apa yang perlu kami bantu, itu alhamdulillah sih. Nanti rencananya mau maju? Insya Allah. Amin. Bismillah. Senior. Amin. Enggak. Berkatannya kepada silaturahim. Iya. Kalau Mbak Rati sendiri, Kalau aku sendiri ya tipsnya nih. Tipsnya, kalau aku tipsnya selain memang benar seperti kata Mbak Lesti ya, silaturahmi dengan body language kita beda memperlakukan yang muda dan yang tua ya kan. Lalu sering-sering karena ibu-ibu pengajian, itu kita sering buat acara itu atau kita panggil ustadznya atau apa yang memang mereka suka ya mendengar ceramah siapa lebih ke situ sih. Dan yang lainnya para petani atau apa mendengarkan aja sih keluhannya mereka apa yang mereka butuhkan, aspirasinya insya Allah. Kalau memang balik lagi sekalian promosi ya. Kalau saya terpilih ya insya Allah saya akan menjalankan itu sih, kebutuhan mereka dari petani, UMKM, apapun itu insya Allah gitu sih Mbak. Ya artinya memang mau dia itu kita masih muda juga sebenarnya bagaimana cara kita membawa ya. Membawa. Tapi kemudian harapannya juga pasti para lansia, orang-orang yang sudah tua itu tetap suaranya bisa diperjuangkan oleh anak muda. Oh iya, pasti dong. Harapannya kan itu setiap pengambil kebijakan. Aku itu harapannya adalah sesuai dengan ya undang-undang kedaulatan rakyat ya, mensejahterakan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, memberikan apa yang rakyat butuhkan. Tapi balik lagi memang kalau saya dipilih nantinya sering-sering silaturahmi ya, mendengarkan apa mau mereka, keluh mereka, lalu memberikan dan membuktikan kredibilitas saya sih sesuai dengan ketetapan fraksi yang ada ya, sesuai dengan Partai Gerindra, harus rakyat sejahtera, kurang lebih seperti itu sih Mbak. Jadi walaupun kita masih muda kita bisa prestasinya terus aja kerja gitu. Pembuktian. Nah, untuk tapi ini ada representasi dari anak muda perempuan ikut di politik. Oke, statement terakhir deh sebelum kita tutup. Closing statement aku untuk para muda-mudi dari kaum milenial, kaum generasi ANZ ya kan ya. Ayo berpartisipasi untuk ikut berpolitik, bahwa politik bukan untuk orang tua saja tapi untuk generasi muda mendatang memajukan NKRI. Dan silakan pilih partai-partainya.